Seyogyanya Pak Prabowo ke depan kalau mau lebih bersih lagi, lebih berkibar lagi, seharusnya orang-orang seperti Fadlizon, Ferry Juliantoro ataupun Muhammad Syafi'i ini ditertibkan dari Partai Gerindra. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Tadi malam deklarasi pencapresan Prabowo telah dilakukan dan dihadiri oleh Caimin selaku sahabat koalisi Gerindra di dalam pencapresan 2024. Hal yang luar biasa disampaikan di dalam pidato kebangsaan Pak Prabowo adalah bagaimana mengakui dan memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, yang notabene-nya adalah rival beliau selama kurang lebih 10 tahun. Untuk lebih jelasnya kita saksikan videonya secara seksama. Disiplin adalah nafasku. Kesetiaan adalah jiwaku. Kehormatan adalah segala-galanya. Hai kader-kader Gerindra yang saya cintai, selama saya menjadi pemimpinmu, itu pegangan saya. Disiplin menjadi nafas kita, kesetiaan jiwa kita, kehormatan segala-galanya. Jangan kita pernah tidak setia. Jangan kita pernah ingkar. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati, Budi baik. saya kira terang benderang bagaimana Pak Prabowo ada 3 hal yang beliau tukilkan di dalam pidatonya yang begitu berapi-api di depan pimpinan daerah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang pertama adalah soal kedisiplinan, yang kedua adalah soal kesetiaan, dan yang ketiga adalah soal kehormatan. Sontak saya langsung teringat dengan 3 orang anggota Prabowo yang sesungguhnya keluar dari 3 hal yang disampaikan atau yang ditegaskan oleh beliau. Yang pertama adalah siapa lagi kalau bukan Fadlizon. Kemudian yang kedua ada Ferry Juliantoro. Kemudian yang ketiga ada namanya Ahmad Syafi'i, kalau tidak salah, yang beberapa hari yang lalu juga ikut nimbrung membela soal Khilafatul Muslimin. Kalau Pak Fadlizon, saya kira semua orang tahu bagaimana track record beliau, bagaimana nyinyiran-nyinyiran beliau terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal di sisi lain Pak Prabowo sendiri sebagai pimpinan puncak Partai Gerindra itu sudah bergabung dengan pemerintahan atau sudah berkoalisi, tetapi masih saja memberikan kritikan-kritikan yang saya kira tidak membangun untuk generasi muda kita. Lebih pada bagaimana memperlihatkan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penguasa, yang saya kira dalam hal ini termasuk Pak Prabowo di dalamnya yang menjadi penguasa kan. Oleh karena itu seyogyanya Pak Prabowo ke depan kalau mau lebih bersih lagi, lebih berkibar lagi, seharusnya orang-orang seperti Fadlizon, Ferry Juliantoro
ataupun Muhammad Syafi'i ini ditertibkan dari Partai Gerindra, sehingga masyarakat atau rakyat Indonesia melihat bahwa betul-betul apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini konsisten. Dan kita berharap Pilpres 2024 itu betul-betul menjadi Pilpres yang bisa meyakinkan buat rakyat Indonesia bahwa di sana tidak akan ada lagi pertarungan identitas, tidak akan ada lagi isu-isu sara yang didengung-dengungkan sebagaimana pada Pilpres sebelumnya maupun Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017. Saya kira itu yang saya sampaikan pada momentum kali ini. Kita berharap negara kita baik-baik saja dan tidak ada lagi para pemimpin-pemimpin bangsa yang memberikan ruang kepada para kadrun-kadrun biadab untuk ikut masuk di dalam kontestasi atau nimbrung di dalam mendukung calon-calon. Jadi seyogyanya para calon ini kalau ada hawa-hawa kadrun yang mau bergabung, ya sebaiknya ditolak saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara.